Allah Jadi siap. persiapannya siap dipanggil siapa nih tuh kakak Haji? Wah, alhamdulillah nggak kepikiran lah kalau dipanggil mah. Yang penting fokus ibadahnya dan terus berjalan sesuai. Deg-degannya mah pasti deg-degan gitu. Apalagi nggak tahu, mungkin saya ke Igun nanyanya cuman yang penting-penting doang gitu. Ada beberapa yang nggak usah ditanya deh, takutnya jawabannya beda. Gitu. Ke Wendy juga ya udah cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum aja gitu. Cuman ya pasti masing-masing kan punya nervousnya itulah, apalagi saya yang masih baru kan gitu. Jadi ya mencoba untuk belajar dikerjakan yang bisa dikerjakan sekarang gitu. Jadi surat-surat pending semuanya, terus pelajari lagi untuk apa yang mesti kita siapin, terus ketika kita pindah gitu, pindah hotel. Jadi kok sejauh ini maksudnya kan orang kalau mau berangkat Ya. ibadah ada mimpi atau apa gitu firasat Panggilan. panggilan atau apa gitu. Mimpi, Tanda-tanda kok. tanda-tanda, tanda-tanda gimana? Firasat, firasat. Oh iya, ke ya, kalau pokoknya gini ada, pokoknya panjang deh kalau gue cerita nggak kelar lo, susah ntar edit terus susah, pokoknya panjang deh, pasti ada perjalanannya. Pokoknya pada intinya adalah dari ucapan aja gitu, dari ucapan gitu. Ya singkatnya waktu itu sempat ada yang nawarin gitu, mau nggak ini, aku bilang nggak ah, gitu, nggak ah nanti aja, aku bilang itu aku ditawarin pas di hari raya Idul Fitri, nggak deh nanti aja. Insya Allah kalau ada rezeki nanti pengennya umroh aja gitu. Udah, terus sayang lo tawarin, enggak ah gitu. Adalah perusahaan travel besar gitu. Enggak deh, nggak apa-apa nanti aja gitu. Pengen banyak belajar lagi gitu. Terus dia setiap ketemu siapa dia mau coba kasih hadiah umroh, tapi nggak ada yang jalan. Pokoknya ada aja prosesnya yang ini, begini, ada aja yang nggak semudah itu gitu. Jadi ya saya santai juga, biasa aja. Nah, terus ketemu dengan salah satu orang baik ini yang dia tahu juga perjalanan saya dari saya awal ya, ketika saya hijrah itu dia beliau lah yang langsung gue daftarin umroh nggak ada yang masuk, gue nggak masuk, tapi daftarin haji malah masuk nih katanya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Saya bilang gini, saya awalnya juga masih bengong gitu. Dia masih nggak percaya, tapi masih banyak pengen belajar dulu gitu. Tapi ya dijelasin, jadi ini kesempatan, ini gitu ya udah dijelasin ya alhamdulillah. Apakah ada kemantapan hati juga nggak sih? Jadi akhirnya dilancarkan gitu. Ya, aduh kalau diceritain mah pasti sedih gitu. Maksudnya sedihnya tuh saya ngalamin sendiri, jadinya saya yang bisa mengingat lagi dan terus tersenyum dan ya pokoknya saya ikut maunya Allah aja lah gitu. Jadi ya berdoa terus tetap gitu, dan saya selalu bertanya gitu, ini ya Allah terima kasih hadiahnya, ya Allah terima kasih, indah banget rencanamu yang benar-benar nggak kepikiran kalau saya sama sekali. Terus kemarin juga lagi di jalan di kemacetan, terus tiba-tiba saya cuma ngomong, ih pengen bisa belajar ngaji tuh, belajar dikit. 15 menit kemudian gitu nawarin, suruh bukan dia nyanyiin lagu yang kita bisa belajar mengaji dengan cepat gitu. Jadi lebih bukan dengan cepat, lebih mudah gitu. Jadi ya maksudnya nggak nyampe 15 menit ya Allah udah jawab lagi gitu. Makanya saya cuma banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin saya aja cerita di vlog saya aja nggak ada. Gimana saya juga bingung, gue mau mulai dari mana ya, karena panjang deh ngejalaninnya gitu. Kalau ditanya ya biasa, tapi ya kayak ketika kita sholat gitu, sujud, air mata netes sendiri aja, netes sendiri dengan sendirinya aja gitu. Dan indahnya ketika kita bisa berbicara dari hati ke hati aja. Ini menjadi langkah untuk menuju versi terbaiknya atau udah nggak sih? Saya nggak bisa banyak rencana, terkadang semua banyak rencana, ketika kita nggak berhasil nanti kita jadi kecewa ya kan. Jadi kalau buat saya mencoba menjalani hal-hal yang bukannya kadang-kadang suka
menghindari, bukan, karena gini, ada hal yang terlalu jangan takabur, jangan cerita dulu gitu. Maksudnya supaya saya lebih bener, gue aja masih suka bener nih, masih suka lu nanya gue juga bingung ntar kan jawabannya ketika ya udah perlahan ada kemantapan baru saya bisa bertemu teman-teman. Versi terbaik dari korban seperti apa? Versi terbaik gimana? Biasanya kayak orang punya versi terbaiknya yang ingin dicapai, entah dengan versi terbaiknya melakukan hal apapun itu. Nggak ada. Saya hanya memulai dari awal saja dari kehidupan saya. Jadi ya saya ikutin aja arahnya gitu. Jadi dari awal saya berhijrah itu yang saya selalu ucapkan adalah ya Allah sempurnakan sholat ini. Udah itu aja, saya nggak minta apa-apa. Tapi Allah masih kasih saya yang lain, gitu. Terus untuk minta ini, minta itu nggak ada sama sekali. Kalau aku nggak ada, pokoknya saya sampai sekarang ini masih saya cuma minta sempurnakan sholat saya, jangan sampai terlewatkan gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan saya lebih baik lagi. Itu aja. Oh itu bangun masjid juga salah satu. Udah lama. Maksudnya itu juga dari awal bangun masjid akhirnya terpanggil itu juga salah satunya. Udah lama. Cuman pas ketika saya berhijrah, ya saya sempatkan waktu untuk sholat di tempat ibadah atau di masjid yang pernah saya bangun gitu. Ya nggak besar tapi berguna, bermanfaat buat orang banyak gitu. Karena kalau di salah satu musola yang ada di situ juga banyakan sepuh. Jadi saya mencoba membangun itu yang dimana dulu pernah ada tapi udah hancur, rusak. Jadi kita mulai lagi dari nol. Karena kakek dan nenek yang tinggal di situ semua tuh itu kalau mereka mau sholat mereka harus melintasi hampir ya 2 perkampungan gitu loh, kan kasihan ya gitu. Terus jalanannya gue aja pegang-pegangan tuh, curam kan gitu ya, jalannya motor aja tipis banget, kebayang nggak gitu. Jadi aku rasa kayaknya lebih berguna kita bangunkan di situ. Ya alhamdulillah nggak besar tapi udah bermanfaat dan seneng gitu punya sesuatu yang saya tanya sama yang Pak Ustadz nungguin di sana, apalagi Pak Ustadz minta ini ya, semuanya udah berguna. Apa ya, kayak kurung batang gitu udah berguna. Terus udah bisa narik tempat wudhu. Kemarin kan kita dari sumber mata air kan, jadi lebih dingin gitu. Sekarang udah bisa naik ke atas supaya nggak turun ke bawah lagi gitu ya. Satu-satu berproses sampai sekarang saya masih berproses. Ada rencana ke tempat lain tuh? Insya Allah kalau ada rezeki kenapa enggak. Saya cuman kepingin tetap menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Makanya ya karena ditanya ya saya baru jawab. Karena ya rencana pasti ada. Di mana tempatnya ya nanti kalau udah rampung, udah oke. Saya takutnya kalau masih proses pembangunan ya udah deh, jangan yang belum terjadi jangan diomong-omongin dulu, ntar takutnya nggak jadi, saya nggak mau kecewa lagi. Jadi saya lagi semuanya setiap hari kalau ditanya setiap hari yang saya lakukan seharian beraktivitas tuh nanti pada saat Isya baru saya ceritakan, ya Allah dari saya bangun tidur saya ceritakan semuanya. Jadi ya bicara dari hati ke hatinya saya lebih dalam gitu. Lebih kepingin punya isian obrolan saya gitu, sehingga ya Allah tahu apa yang sebenarnya saya lagi inginkan. Tetap mengalami masa berat nggak sih ketika hijrah? Mungkin terberatnya apa sih kok ketika memutuskan hijrah? Terberatnya apa yang dialami? Atau semua dilancarkan, digampangkan? Kalau ditanya aku bukannya takabur, maaf ya alhamdulillah Allah lancarkan gitu. Tapi kalau ngomong tentang wah orang yang gak suka ini kayaknya nggak usah gitu, juga banyak aja gue gitu. Gue mau pakai baju apa ya gue nyenengin, kalau mereka nggak suka nggak suka. Dan ya alhamdulillah saya bisa berdamai dengan itu. Hal yang kayaknya gampang orang ucapkan dan susah dilakuin itu nggak instan loh. Salah satunya itu kayak misalnya gini, ikhlas itu tuh kata yang udah lu ikhlasin aja, bohong hati lu nggak gerendeng mah, dia nggak bohong ya udah ikhlasin aja lah. Kalau denger tuh diganti berkali-kali lipat gitu, Pak, diganti berkali-kali lipat. Aku bilang
ya nanti aja deh. Tapi ketika akhirnya saya paham betul arti kata ikhlas, udah buat saya nggak ada lu mau ngapain, saya nggak ada rasa apapun, itu ikhlas aja. Udah bagaimana nanti kedepannya ya Allah udah punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi saya cuman ya Allah, saya berterima kasih hari ini saya melakukan aktivitas dengan badan yang sehat, hati yang ceria, dan saya banyak bertemu dengan ya saudara-saudara Islam yang lain gitu, banyak pengalaman baru, cerita-cerita baru, dan tidak pernah membuka obrolan pertanyaan dengan kenapa ini begini, enggak. Pokoknya kalau ada hal tentang Islam yang saya mau tanyakan ya saya tanya sama Habib Usman gitu, atau enggak sama Ustadz Al-Habsi gitu. Jadi yang saya udah Beb ini dia udah tahu tuh, udah tahu saya pasti tanya hal-hal yang karena saya nggak mau ada dua arah jadinya. Kok ada mengurangi pekerjaan nggak pas pulang haji nanti kayak udah gosip-gosip atau itu dikurangi? Ya, enggak. Pokoknya udah ngomongin gibah, kagak gibah di TV juga pada gibah restoran sama aja. Udah, pokoknya kemantapan hati nanti kita lihat ya gitu. Karena siapa sih orang yang nggak mau hidupnya lebih baik lagi gitu? Pasti hidupnya lebih baik lagi. Cuman kalau saya cuman saya kepingin pergi dengan tidak ada beban apapun secara pikiran. Ini saatnya saya selama bertahun-tahun saya bekerja, ini saatnya saya mendekatkan diri, ya bercerita dan menjalankan semuanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini ya Allah permudah semuanya gitu. Ada hambatan-hambatan apapun saya tidak menjadi sebuah kekecewaan, tapi maksudnya Allah tuh begini. Saya paham betul karena kalau ada bicara dari hati ke hati kan kita sama teman-teman aja nggak semuanya lo pasti cerita full, ya kan? Tapi kalau kita bicara dari hati ke hati, ya sama Allah udah punya, udah gue tahu lah arah lo mau ngomong gimana, ya kan? Jadi ya seneng aja saya bisa bercerita dan bisa banyak pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain. Kok ada rencana kurban gak sih kok? Apa? Berapa hari dan tambah sendiri, benar-benar sendiri. Lu percaya gak? Gue sampai sekarang aja, ini gue berapa hari ya? Pokoknya gue di sana gue taunya gue berangkat doang, terus pokoknya dia dipulangkan dari sana gue dipulangin aja. Pokoknya nggak ada saya nanya ini, terus saya udah notes, saya ya insya Allah nggak mau, nggak ntar dulu deh gitu. Pokoknya saya ingin fokusnya ya hotel ibadah gitu, udah lintasannya jadi pokoknya coret garis-garis, coret itinerary yang menuju ke tempat pembelanjaan. Karena kan kita sendirian ya, jadi atau gue repot sendiri nggak ada. Dan terus bawa koper sama seperti yang diarahkan dari travel, walaupun katanya masih boleh tambah lagi. Kalau saya dapat bawa sesuai aja. Terus yang kedua ya alhamdulillah terima kasih banyak yang baik, akhirnya saya dikasih khusus gitu ya, ustadz pendamping di sana, jadi yang mengarahkan dari semuanya supaya doanya tidak boleh terlewatkan. Jadi kalau sekarang saya ketemu jawabannya mereka cuman tulis doa yang banyak, maunya apa, karena udah sampai sana mereka suka ke-skip kan gitu. Jadi aku bilang sama teman-teman, iya, kalau mau doa sekarang ya, pokoknya jangan banyak-banyak, gue nggak mau kerepotan buka-buka kertas. Gue udah banyak banget nih mau gue curhatin soalnya. Ya. Lisa banyak ya kok? Apa? Lisa banyak. Lisa aja sih kok itu namanya Iya, banyak karena kan saya bener-bener baru awal belajar gitu. Jadi saya kepingin banyak hal yang dari sisi Islam yang pengen saya kenal gitu, yang saya pengen tahu, dan ya banyakin saudara. Ada rencana kurban gak sih kok tahun ini? Ada rencana kurban juga gak sih? Ini aku juga udah tanyakan, katanya kalau kita udah berangkat ke sana kita nggak usah kurban lagi gitu. Tapi saya udah janji sama musola yang tadi di Sukabumi, saya mau kirim sapi. Gimana ya? Saya harus tanya dulu. Karena kalau tanya di chat
hah nggak sih maksudnya? Saya sampai takut salah, masih takut salah kan. Jadi saya langsung, ini gimana sih maksudnya? Gitu. Jadi saya harus remind ke beberapa kali baru saya bisa ketemu jawabannya. Sampai akhirnya sampai sekarang ini sih sapi ada sebenarnya. Cuma katanya kalau kita udah lagi kesana lagi haji, kayaknya kita nggak usah kurban lagi lah. Kita kakek dan nenek di sana kecewa dong. Bingung makanya. Jadi memang sudah disiapkan ya, Bang? Ada. Tinggal Ada. realisasinya aja. Iya. tantangannya. Tinggal realisasinya aja pokoknya. Cuman ini gimana Bi kalau seandainya saya tetap memberikan sapi gitu kan, namanya saya kan baru ya, jadi nggak ada salahnya saya terus bertanya supaya tidak salah langkah, supaya saya juga jalan di sana saat saya haji itu ya sesuai gitu dengan ajaran yang ada. Berapa? Satu gede, tapi gede ya bisa buat 2 kampung lah tuh sapi dah. Ya kan, jangan kambing lagi deh, udah ada umur ya. Udah sapi. Berapa kilo? Apa? Berapa kilo berarti? Gede iya, 1 ton lebih. 1 ton lebih. Gitu. Oh, rada besar roda ya? Hah? Hajinya roda. Nah saya baru tahu itu. Saya benar-benar baru tahu banget. Jadi ternyata roda artinya itu begini gitu. Saya dikasih kepercayaan berangkat ya saya jalankan gitu. Jadi saya belajar sekarang ini untuk mengenal lebih jauh lagi gitu. Makanya kalau masalah keberangkatan dan yang lainnya, saya cuma tahu berangkatnya, terus pulangnya gue masih lupa pokoknya gue ingetin berangkat itu juga gara-gara ada pihak travelnya, pokoknya Koko harus berangkat dari rumah jam segini. Oke. Rencana Ya biasa kan kalau tiket kita ada roadman yang ngurusin kan. Nah kalau ini kan gue harus ngurus sendiri kan, dan harus tektokan langsung sama travel gitu. Jadi udah deh, gue pokoknya kapan gue berangkat? Tanggal segini kok. Oke. Jam berapa? Jam segini. Itu pesawatnya. Udah tutupnya pintunya. Oke, berarti gue di pesawat. Berarti gue jam berapa? Jam segini. Oke lah. Ini pertama kali kok tanpa asisten nih kok. Iya. Pertama kali tanpa asisten, nanti akan Iya. berangkat semua menjalankan sendiri. Nah. Itu bagaimana itu? Sudah ada terbayangkan seperti Gak apa-apa. Kan kita kesana mau ibadah, bukan mau jalan-jalan. Jadi ya dari semuanya, dari pesawat, dari landing, semuanya udah saya pikirin. Makanya saya packingnya sendiri supaya saya tahu nih mana yang ada taruh di kabin, mana yang kita taruh di bawah gitu kan. Jadi supaya nggak salah untuk saya pemilihan bajunya, sepatunya gitu. Cuman ya kita kan belajar terus kayak ikram itu kan. Coba gue lihat lagi gitu. Padahal video itu gue yang buat, tapi gue sendiri karena wah. Tapi ya nikmatnya belajar sendiri itu gitu. Jadi saya bikin video, terus baru saya kirim, bener nggak begini, bener. Kadina Ntar besoknya saya bikin lagi, salah, sama aku kayak kemarin ini gitu. Jadi sibuk banget dah. Jadi sibuk deh gitu. Bisnisnya pasangan juga ya, Pak? Belum ada, aku belum menulis detail secara doa. Ini saya takutnya akhirnya datang ke sana cuman mau nulis doa itu, cuma mau memintanya itu doang gitu, tapi saya tidak menjalankan hal yang lain gitu, enggak. Jadi dari ya untungnya jam tidurnya udah dikasih tahu, jam tidur sampai jam segini sampai jam segini gitu. Jadi yang selebihnya itu ya kita ada di masjid semuanya, dan senanglah lebih fokus, gak terganggu sama hal apapun. Jadi nggak ada tengok kanan kiri ya. Lebih ini saatnya saya bisa lebih memperkuat lagi saya sebagai seorang muslim. Maaf Pak, mungkin boleh dijawab apa enggak, mungkin soal kedekatan sama Teh Desi sekarang gimana? Jangan pertanyaan. ini gimana udah selesai berkegiatan? Itu nanti liatin tuh. Iya. Iya. Jadi jadi ya di event ini juga aku bener-bener ya event udah dari lama kan sebenarnya. Ya itu deh gue bilang deh, pokoknya ini event udah lama, tiba-tiba gue keberangkatannya mepet juga nih sama ini gitu. Wah seru deh. Makanya Igun kemarin nawarin, lu mau nggak di sini sekalian, dia ada pengajian kan, ada pengajian gitu. Lu mau nggak sekalian? Aduh kak,
gue lagi nyetok dulu ya bentar, supaya gue pergi tuh ada beberapa program gue yang udah gue stok gambarnya gitu. Oke, lu kapan gini? Tenang deh kak, gue ada beberapa hari yang lowong kok, kayaknya itu sih. Gue cuman kepengen intimate sama ya semua sahabat-sahabat saya, maksudnya lebih tepatnya yang sama kayak saya, yatim piatu gitu. Saya maunya lebih fokusnya ke situ lah. Kayaknya kalau untuk undang-undang yang lain nggak deh, gue lagi pengen fokus ketika ya ada bersama teman-teman anak-anak yatim piatu ya. Saya pingin tahu semuanya kalau kita lagi mau berangkat ini apa sih yang doa yang harus dilakukan gitu kan. Kalau teman-temanku yang lain kan mereka sudah terbiasa kan, jadi ya udah oke gitu. Tapi kalau saya kan nervous dan deg-degannya beda. Kalau dengan event ini, Ya. rezeki makin lancar nggak sih? Ya alhamdulillah, amin. Pokoknya ya alhamdulillah, disyukurin lah. Pokoknya berjalan dengan sendirinya ya. Rezeki Allah udah atur semua. Bawah ini di bawah. Kok boleh di spill nggak sih kok ininya kok? Apa aja yang ada nih? Iya, ini ada kritik. Maksudnya Kok nanti rencana berangkat tanggal haji tanggal berapa kok? Tanggal berapa nanti berangkat? 30. Oh, ya tahu ya. 28 Igun. 30 mau. Igun. Enggak. Enggak kok. Oh, gue 30 kan? Iya. Gue 30, pokoknya gue beda sama Igun sehari apa 2 hari itu gue lupa. Kok pergi duluan deh di sana. Oke. nanti pura-pura aja.